Film diawali dengan memperlihatkan Moana bersama babi dan ayamnya yang tengah menjelajah sebuah pulau di tengah-tengah samudra. Ia berencana untuk mencari manusia lain yang ada di lautan. Namun ia tak kunjung mendapatkan petunjuk. Saat itu si ayam tak sengaja menemukan sebuah pecahan mangkok yang terdapat gambar manusia, dan ini adalah tanda bagus. Langsung Moana pulang ke Pulau Motunui dengan menaiki kanonya sambil bernyanyi. Sehabis kejadian film pertama, Pulau Motunui semakin berkembang. Moana langsung disambut oleh semua penduduk desa yang senang dengan kepulangan Moana. Moana memberitahu kepada ayahnya, ia setamen itu pusta potongan ten mangkok kali ini, dan ia percaya pasti ada manusia lain di tempat ini. Moana kini memiliki seorang adik yang bernama Simea, dan ia sangat menyayangi adiknya itu. Sebagai hadiah, Moana membawa adiknya itu ke gua, tempat para tetua suku dahulu. Ia juga menceritakan mengenai tetua zaman dahulu yang bernama Tautaifasa, yang adalah seorang penunjuk arah pertama yang memiliki cita-cita untuk menyatukan semua manusia di seluruh lautan. Dan kini Moana harus meneruskan cita-cita tersebut. Sisi lain Maui kini sedang menjelajah. Ia sampai di sebuah tempat berupa gerbang para dewa. Ia ingin memasuki gerbang itu, namun ia dicegah oleh seorang wanita bernama Matangi, yang ternyata ialah yang menjaga gerbang itu, dan ia juga tahu kalau Maui telah membantu seorang wanita bernama Moana, yang kini telah menjadi penunjuk arah. Di desa, ayah Moana menjelaskan kalau Moana sudah siap menerima gelar sebagai seorang tautai, yang berarti seorang pemimpin. Sama seperti Tautefasa, mereka melakukan ritual untuk memberikan gelar tersebut kepada Moana, namun saat melakukan ritual tiba-tiba datanglah sambaran petir yang membuat Moana melihat kisah awal Tautefasa yang tengah mencari sebuah pulau bernama Motuvetu. Di sana Moana diperlihatkan keadaan desa yang sangat kosong. Melompong ia bertemu dengan arwah Tautaifasa yang bilang, ini adalah masa depan Moana jika Moana tak menemukan manusia lainnya, yang menyuruh Moana untuk menemukan Pulau Motuvetu agar bisa menghubungkan kembali manusia di lautan. Moni sang pendongeng menjelaskan kalau pulau itu adalah sebuah pulau yang hilang dan dikutuk oleh seorang dewa serakah bernama Nalu. Nalu percaya jika ia memisahkan semua manusia laut, ia akan menjadi kuat. Para tetua percaya jika mereka menemukan Motuvetu, maka itu bisa mematahkan kutukan Nalu. Enten memulai kakin perit manusia. Para leluhur memimpin Moana untuk mencapai tempat yang dituju melalui bintang tersebut. Moana pada akhirnya terpaksa harus pergi. Namun ia masih belum tahu apakah ia sudah siap atau belum. Moana bertemu kembali dengan neneknya yang turut menyemangati Moana karena hanya Moana lah yang bisa menyelamatkan warga desa. Moana pun berencana untuk melakukan perjalanan panjang mencari Motuvetu. Si ibu menyuruh Moana untuk mencari tim guna membantunya. Dalam perjalanan pertama, ia merekrut seorang wanita pengrajin kapal bernama Loto, lalu kakek petani bernama yang kita panggil saja si kakek, dan Moni sang pendongeng. Selanjutnya, ia mengucapkan selamat tinggal kepada adiknya yaitu Simea. Untuk menghibur adiknya, Moana membawa Simea melihat laut. Adiknya juga memberikan sebuah hadiah yang harus Moana jaga. Selanjutnya, semua warga desa mengantarkan Moana beserta timnya menaiki karno besar. Di sisi lain, Maui dijerat oleh Matangi. Ia berencana untuk mengambil kembali kailnya menggunakan bantuan ikan tempatul, namun yang ada ia malah tersembur kotoran. Berhasil Matangi malah datang. Ia berharap ingin sekali bertemu dengan Moana, katanya kembali ke Moana. Di sana ia menghadapi kesulitan, dikarenakan teman-teman awak kapalnya tak begitu kompak. Seperti Moni yang asik melukis sendiri, Loto yang suka memotong-motong, sampai si kakek yang hanya betah di bawah. Untuk menyehatkan semua stekani, Moana pun mulai bernyanyi, dan itu perlahan-lahan berhasil menyatukan mereka.
Setelah selesai bernyanyi, tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah sinyal entah dari siapa. Dan tiba-tiba kano mereka malah terbawa. Arus-arus itu membawa mereka ke sebuah tempat yang mereka kira daratan, namun ternyata itu adalah kapal Kakamora. Moana dengan sigap ingin menghindari Kakamora. Kakamora tak menyerang mereka, yang ternyata itu disebabkan karena ada monster kerang raksasa yang ada di belakang mereka. Pantas saja ada arus. Ternyata arus itu disebabkan oleh kerang raksasa itu. Moana menggunakan kapal Kakamora sebagai pengait mereka. Namun sial Moana dan teman-teman harus terkena racun. Saat melihat layar kano Moana, Kakamora tak jadi membunuh mereka. Kakamora malah meminta tolong kepada Moni untuk membaca sebuah petunjuk. Tunjuk itu berisi pulau asal Kakamora, berdekatan dengan Motuvetu. Mereka ingin kembali ke pulau mereka, namun terhalang oleh badai yang diciptakan oleh Dewa Nalo. Jadi selama ini Kakamora hanya ingin pulang ke pulau mereka. Dan mereka akan membantu Moana ke Motuvetu. Asalkan Moana membantu mereka mengalahkan kerang besar di belakang. Untuk menghilangkan racun, mereka harus mendapatkan lendir dari hewan peliharaan Kakamora. Moana diharuskan untuk mensakit tombak yang sudah diberi racun ke sebuah bagian yang ada di dalam kerang itu. Langsung mereka pergi ke dalam kerang tersebut. Dan saat Moana sudah mendapatkan bagian yang ingin ditombak, itu tiba-tiba saat itu untungnya, ada seorang Kakamora yang bersedia membantu mereka. Namun akhirnya mereka harus tertelan oleh kerang besar tersebut. Lotomoni dan si kakek terpisah dengan Moana. Dan juga Kakamora yang berhasil melumpuhkan seekor monster. Mereka malah terjatuh di tempat ikan tembakau dan bertemu dengan Maui. Moni yang ngefans dengan Maui pun sangat senang bertemu dengan Maui. Dan Maui akhirnya bisa mengambil kembali kailnya. Saat melihat ayamnya Moana, Maui menjadi cemas dengan Moana. Moana sendiri berada di sisi lain kerang. Ia bertemu dengan Matangi. Antangi tertarik dengan Moana. Karena ia adalah seorang penunjuk arah, Antangi cerita kalau ialah penjaga tempat ini. Di sana ia juga tahu kalau Moana ingin mematahkan kutukan Nalo dan menemukan Motuvetu. Antangi bilang ia akan membantu Moana karena Nalo telah menjebaknya di sini, sehingga ia ingin Moana mengalahkan Nalo. Matangi bernyanyi. Ia menyuruh Moana untuk lebih berani saat menghadapi Nalo. Moana juga harus menemukan jalan lain, meskipun jalan itu berbahaya. Sembari bernyanyi, Moana juga mulai berani. Ia mengikuti Matangi. Dan singkat cerita dengan keberaniannya mencari jalan lain, mereka pun sampai ke gerbang para dewa tempat Maui di awal. Maui pun tiba di tempat mereka bersama yang lain. Moana pun membuka portal tersebut yang membuat Maui terkejut. Semua orang pun ikut terhisap ke dalam. Yang rupanya terungkaplah mengapa Matangi menjebak Maui, karena ia ingin menunggu Moana datang. Sehingga Maui mendapatkan bantuan untuk melawan Nalo nanti. Di dalam portal, melihat teman-teman kapalnya Moana, Maui pesimis bisa mengalahkan Nalo. Apalagi Nalo sangat membenci manusia. Mereka pun teleport menuju tempat yang mereka tuju. Moana pun menyemangati semua orang agar mereka bisa menemukan Motuvetu. Maui akan menarik pulau yang tenggelam itu. Dan Moana harus meminjakkan kaki di pulau. Mereka mendapatkan serangan dari peliharaan Nalo, yang untungnya ada Maui yang berhasil memberantasnya semua. Tak sengaja Moni diterkam oleh makhluk itu, yang untungnya saja Maui berhasil menyelamatkannya. Mereka beristirahat di tengah pulau. Mereka terlihat sangat putus asa, apalagi setelah mereka menemukan kano milik Tautevasa. Moana juga sangat sedih. Ia hampir saja kehilangan seorang teman tadi, yaitu Moni. Dan ia akhirnya sudah menyerah karena ia belum siap. This is serious. Is something distracting you? Maui pun bernyanyi di dalam dirinya. Ia menyemangati Moana. Dan ia mengatakan sangat percaya kepada Moana. Karena Moana kini adalah seorang pemimpin yang bisa diandalkan. Dan ia adalah seorang tautai sekarang. Teman-teman Moana juga menjadi semangat. Mereka berhasil memperbaiki kano mereka yang rusak menggunakan kano milik Tautevasa yang terdampar.
Mereka pun berencana untuk meminjakkan kaki ke Pulau Motuvetus. Habis Maui mengangkatnya. Is this sword? Itulah pertarungan dimulai. Mereka harus melewati badai ciptaan Nalo dan harus menghadapi gelombang laut yang amat tinggi. Awi berhasil memotong pusaran angin tersebut dan Moana beserta tim juga berhasil melewati gelombang laut. Pertama namun badai itu terus saja muncul. Dan Moana menyadari sesuatu, kalau badai itu akan terus mengincar manusia bukan Maui. Sehingga Moana memiliki ide memancing badai, sementara Maui harus menarik pulau. Langsung Maui terbang menjadi burung elang besar menuju pulau. Sedangkan Moana dan teman-teman harus menghadapi badai yang sedang menuju ke arah mereka. Menggunakan kano yang sudah dimodifikasi oleh Loto. Maui berhasil menemukan Motuvetu. Namun, badai itu sadar sehingga menyerang Maui yang di sisi lain. Yumi Rikasnesme harus berhadapan dengan ombak yang sangat besar. Maui pun kehilangan kekuatannya sebagai manusia setengah dewa. Dan tak ada harapan lagi bagi mereka untuk mencapai pulau. Itu, Moana pun mengingat bahwasanya bagaimanapun caranya pasti ada cara lain. Sehingga Moana pergi menyelam untuk mencapai pulau tersebut. Moana berhasil menyentuh pulau itu. Namun sialnya ia tersetrum oleh petir. Setelah semuanya selesai, Maui menyelam. Dan ia berhasil menemukan Moana yang sudah tak bernafas lagi. Moana kini sudah tiada di dalam laut itu. Maui pun bernyanyi menggunakan bahasa mereka yang tiba-tiba disambut oleh Tautefasa. Tak hanya Tautefasa, seluruh arwah para leluhur juga datang untuk menyelamatkan Moana, termasuk arwah si nenek. Ya, pada akhirnya Moana berhasil hidup kembali. Dan kini ia juga setengah dewa. Tentunya karena ia sudah memiliki tato, Maui juga mendapatkan kail dan tatonya kembali. Dan pada akhirnya, sang nenek memberikan ucapan selamat tinggal, dan mereka pun akhirnya selamat. Maui menarik Motuvetu dan dibantu oleh Moana. Mereka berhasil menarik pulau tersebut. Setelah meniup kerang, kanal-kanal penghubung muncul di pulau tersebut. Dan setelah itu Moana disambut oleh teman-temannya. Di pulau itu, terukirlah banyak sekali pulau yang terdapat manusianya, dan semuanya disatukan oleh Motuvetu. Setelah itu, datanglah manusia dari pulau lainnya yang berbondong-bondong menuju Motuvetu. Maui sampai duluan ke Motunui. Ia memberikan kabar ke adiknya Moana yaitu Simea kalau Moana berhasil. Moana akhirnya datang pulang ke pulaunya. Namun ia tak sendirian. Ia pulang bersama para manusia yang berasal dari pulau lain. Selanjutnya, mereka melakukan ritual untuk menyatukan berbagai macam manusia dari berbagai pulau. Kakamora juga berhasil sampai ke pulau asal mereka. Dan pada akhirnya semua berhasil hidup bahagia. Subscribe.